Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz meninjau kesiapan disiplin protokol kesehatan menuju kenormalan baru di Pasar Tanah Abang dan Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan itu, Panglima dan juga Kapolri mengimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Tiba di Pasar Tanah Abang, Panglima dan Kapolri berkeliling memantau aktivitas pasar. Kegiatan ini merupakan kegiatan di luar agenda yang telah dijadwalkan. Dalam kesempatan ini, Panglima TNI dan Kapolri membagikan masker kepada para pedagang dan juga pengunjung pasar, terutama yang tidak menggunakan masker. Panglima dan Kapolri juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Dari Pasar Tanah Abang, Panglima dan Kapolri menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten untuk meninjau Terminal 1 dan juga Terminal 2. Kunjungan untuk memastikan kesiapan bandara menuju new normal. Turut mendampingi Panglima TNI dan Kapolri dalam kesempatan ini Asisten Operasi Panglima TNI serta Kadif Propam Polri. Pemirsa, media sosial diramaikan rencana debat terbuka antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dengan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Keduanya berencana debat tentang utang luar negeri Indonesia. Debat antara kedua tokoh nasional rencananya akan berlangsung 24 Juni mendatang dan dipromotori oleh jejaring aktivis pro-demokrasi. Namun tarik ulur sudah berlangsung saat ini. Debat berlatar belakang permintaan Luhut kepada pihak pengkritik utang negara untuk bertemu dengannya. Bendahara Umum Prodem Don Adam Syah Wahab yang akan menjadi promotor debat antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Rizal Ramli mengatakan debat terbuka nanti bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Namun hingga saat ini baru pihak Rizal Ramli yang bersedia mengikuti debat. Siapa sih Pak yang pertama kali menantang ini, Pak Rizal atau Pak Luhut? Pak Luhut. Kan kita baca di media sosial maupun di media lainnya, kita kan membaca Pak Luhut menantang siapa yang mau berdebat dengan saya soal utang. Lalu saya sebagai seorang aktivis Prodem dan kebetulan saya juga punya usaha di bidang promosi, itu saya mendatangi Pak Rizal dan mengatakan bersedia nggak kalau berdebat dengan Pak Luhut. Pertama beliau pernah menyatakan kan dia tidak bersedia kan di media sosial. Tapi setelah kita datangin, beliau bersedia. Apa yang membuat beliau bersedia, Pak? Bersedia pertama dengan syarat, jangan hanya dengan Pak Luhut, tapi dengan seluruh tim ekonomi Pak Jokowi, tim ekonomi pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin saat ini. Karena bagi beliau, Pak Luhut itu tidak akan mungkin tahu dalam tentang utang. Yang tahu dalam utang itu kan Ibu Sri Mulyani, Menko Keuangan ya, Menko Equin, dan tim ekonomi lainnya. Sejauh ini, Pak Don, sejauh ini siapa saja yang sudah confirm untuk debat tanggal 24 Juni, Pak? Sampai saat ini yang baru confirm Pak Rizal Ramli. Saya sedang berupaya untuk menyurati ya secara formal Pak Luhut untuk bersedia hadir dalam debat tersebut. Karena ini kan intinya kan sebenarnya ingin mencerdaskan bangsa, ingin rakyat ini tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pejabat yang notabene adalah pengurus rakyat. Bukan mengkonfirmasi siapa yang benar, siapa yang salah begitu ya Pak ya? Oh, benar salah itu kita lihat nantinya. Benar salah itu ini kan debat ini kan sebenarnya dua-dua ini kan sebenarnya tokoh yang berniat ingin memperbaiki kehidupan bangsa ini. Tokoh besar lah dua-dua ini. Sebagai salah satu anak muda, saya ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan yang disebut Pak Luhut soal utang. Berarti Pak Luhut kan tahu banget tentang utang ini. Ya kita ingin tahu. Baik, Pak Don, sejauh ini dari pihak pemerintah sudah follow up-nya sudah sampai mana?
Nah, saya tidak tahu apa follow up dari Pak pihak pemerintah karena jujur memang saya belum menyuratin Pak Luhut. Mungkin besok atau 1-2 hari ini lah. Dua penyerang penyidik KPK Novel Baswedan dituntut 1 tahun penjara dalam persidangan yang digelar hari ini. Jaksa menilai keduanya bersalah atas penganiayaan berat kepada Novel Baswedan. Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara siang tadi, Jaksa Fredrik Adar menyatakan kedua terdakwa bersalah karena menganiaya Novel Baswedan sehingga luka berat. Tuntutan 1 tahun kepada kedua terdakwa membuat tim kuasa hukum Novel Baswedan kecewa dan menganggap peradilan sebagai sandiwara. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin 15 Juni mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan. Polisi masih mendalami penyebab dan juga motif tewasnya seorang bapak dan 2 anak di Desa Gembong, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.